يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Alhamdulillah barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berada pada bulan suci Ramadan. Di bulan ini Rasulullah bersabda, du'aitum min ahli diyafatillah wa ju'iltum min ahli karamatillah. Anfasakum fi tasbih, naumakum fihi ibadah, wa du'aukum mustajab, wa amalukum makbulah. Kamu dipanggil pada bulan ini untuk menghadiri jamuan Allah, dan kamu dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mulia. Nafas-nafasmu sebagai tasbih, tidur-tidurmu sebagai ibadah, doa-doa mustajab, dan amal diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada dalam samudra ruhaniyah, dan kita mengarungi samudra ini selama bulan suci Ramadan untuk dapat menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hakikat makrifat kepadanya. Kita akan teruskan nasihat-nasihat dan pesan-pesan Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini. Salah satu di antara pesan Rasulullah SAW, wa tasaddaqu ala fuqara'ikum wa masakinikum. Bersedekahlah kamu selama bulan Ramadan ini kepada orang-orang yang fakir dan miskin di antara kamu. Sedekah bermakna kita memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain, kepada orang yang lebih memerlukannya, kepada orang yang lebih sulit kehidupannya, kepada orang yang mungkin ditimpa oleh penderitaan. Kita memberikan apa yang kita miliki untuk mereka, untuk menutupi kebutuhan, mengurangi kesulitan mereka, memberikan kebaikan untuk mereka. Dan ini satu hal yang sangat mendasar pada bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faradallahu alaikumus siyam likayastawi bainal ghaniyul wal faqir. Allah menjadikan ibadah puasa ini agar sama antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Dalam kehidupan kita, kita seringkali sibuk terhadap aktivitas diri kita semata. Upaya kita menggapai keinginan-keinginan kita, harapan-harapan kita, mewujudkan tujuan dari usaha yang kita lakukan, dan kita jarang memiliki kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita. Kita berpikir bahwa segala kenikmatan yang kita dapat ini, segala rezeki yang kita raih ini adalah hasil usaha kedua tangan kita, hasil dari proses berpikir kita, hasil dari upaya kita yang tak pernah lelah. Padahal kita tidak sadar dari mana kita memiliki semua kekuatan itu. Kemampuan berpikir, kekuatan tubuh kita, fisik kita, kemampuan kita untuk melakukan beragam aktivitas dan usaha, semua itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita mendapatkan petunjuk-petunjuk dalam kehidupan ini yang membuat kehidupan kita menjadi mudah dan baik.
Kita tidak pernah sadar bahwa ada tangan-tangan gaib yang ikut bekerja dalam proses kehidupan kita. Di dalam setiap rezeki kita, ada hak orang-orang yang tidak mampu. Ada hak saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Karena itu menjadi satu hal yang sangat mendasar bahwa kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk menyempurnakan ibadah kita ini dengan melakukan sedekah. Dan sedekah itu pada intinya itu akan kembali kepada diri kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-sedekah tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala. Rasulullah mengatakan bahwa sedekah itu mencegah 70 jenis dari beragam jenis bala. Yang sekiranya bala itu menimpa kita, maka dia akan menghancurkan kita. As-sadaqah tasuddu sab'ina baban minasyarr. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan sedekah itu menutup pintu 70 pintu dari kejelekan, dari keburukan. Allah memalingkan beragam bencana, keburukan yang mungkin tadinya hendak menimpa kita. Tapi karena sedekah yang kita persembahkan itu, maka itu akan mencegah bala dan bencana. Dalam surah Al-Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa yas'adu kalimatut thayyib wa amalun saleh yarfa'u. Maka Allah menaikkan kalimat-kalimat yang indah dan amal-amal soleh yang mengangkatnya. Ayat ini menarik bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu digambarkan Allah dengan kalimat yang baik. Kalimatut thayyibah. Dan amal soleh itu tidak lain adalah sedekah yang kita berikan. Mungkin dalam ibadah kita ada kekurangan-kekurangan. Kita kurang khusyuk dalam ibadah kita. Kadang masih ada godaan-godaan yang menggoda kita. Ketika kita berpuasa, menahan beragam hal. Kadang-kadang juga di jalan, misalnya ada orang-orang yang membuat kita marah. Karenanya muncul emosi sesaat. Dan itu juga bisa merusak ibadah puasa kita. Atau terlintas hal-hal yang jelek dalam pikiran kita. Padahal puasa kan bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi imsakun an kulli niyatin syarrun atau syarrin, menjaga diri kita dari beragam niat-niat yang jelek, dari pikiran-pikiran yang buruk. Itu juga menjadi bagian dari ibadah puasa kita, penyempurna puasa kita. Tapi kadang-kadang banyak hal yang kadang-kadang juga kita atau banyak keadaan yang membuat kita kadang-kadang terlepas dari penjagaan itu. Atau juga dalam kehidupan ini kita banyak melakukan kejelekan misalnya. Dan itu semua adalah ancaman yang akan menghancurkan kita. Tapi dengan sedekah, Allah Subhanahu wa taala melepaskan beragam hal yang buruk itu dari diri kita, sehingga Allah menggantikan dengan kebaikan-kebaikan. Dan sedekah juga pada intinya membuka pintu rezeki bagi kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru minas shadaqah turzaqu." Rasulullah mengatakan, perbanyaklah sedekah itu, maka Allah akan memberikan rezeki yang banyak kepada kamu. Dalam pernyataan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Imam Ali mengatakan, istanzilu rizqa bis sadaqah. Turunkan rezeki itu dengan sedekah. Kita bayangkan. Kadang-kadang bahwa rezeki itu mungkin masih jauh dari kita. Atau bisa jadi ada penghalang-penghalang yang kemudian menghalangi turunnya rezeki itu kepada kita. Pada saat itu kita justru dianjurkan bersedekah karena Allah akan dengan memudahkan kemudian turunnya rezeki itu pada kita. Kita tidak tahu rezeki kita biyadiman,
di tangan siapa, atau di mana, jauh atau dekat. Itu adalah rahasia-rahasia ilahiyah yang tidak mudah kita untuk memahaminya. Tapi dengan sedekah itu kunci. Bagaimana kemudian rezeki yang jauh itu menjadi dekat, rezeki yang dekat itu akan segera sampai pada kita, rezeki yang ada di tangan orang itu akan kembali kepada kita. Karena itu menjadi satu hal penting. Dan ibadah yang kita lakukan ini melatih kita sebenarnya untuk memiliki hati yang peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang mungkin tidak sebahagia kita. Orang yang diliputi mungkin dengan beragam kesulitan. Dan ada banyak orang yang mungkin dia tidak bisa menyampaikan kesulitan-kesulitan dirinya kepada saudaranya. Tetapi bahwa ketika hati kita ini memiliki kepedulian, empati, kita akan dengan mudah bisa melihat saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan itu. Dan ketahuilah juga bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa afdalus sadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah yang kita keluarkan itu kapan? Di bulan Ramadan. Jadi ini adalah kesempatan kita. Kesempatan kita untuk bersedekah kepada orang-orang fakir dan miskin. Dan dengan sedekah itu kita mendapatkan banyak kebaikan. Dijauhkan dari bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan rezeki pada kita dan Allah sempurnakan ibadah Ramadan kita. Sebaik-baik sedekah kata Rasulullah adalah di bulan suci Ramadan. Au nukalid dhaif min afdali sedekah. Pertolongan kamu kepada orang-orang yang lemah itu adalah sebaik-baiknya sedekah. Jadi ketika kita membantu mereka, meringankan beban mereka, atau membayarkan hutang yang mereka tidak mampu membayarnya, itu adalah sedekah yang sangat luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala akan sangat memuji kita. Dalam satu riwayat diceritakan, ada seorang Yahudi yang melewati Masjid Nabawi. Dan ketika dia menyaksikan Rasulullah SAW, dia memaki Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa usiamu tidak akan sampai pada ujung hari ini. Orang itu pergi meninggalkan Rasulullah SAW. Tetapi ketika Rasulullah petang harinya berkumpul dengan para sahabatnya di Masjid Nabawi, tiba-tiba orang Yahudi itu kembali lewat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah itu orang yang sama yang tadi pagi engkau bilang usianya tidak akan sampai di ujung harinya? Betul, kata Rasulullah. Tapi marilah kita datangi dia. Rasulullah menghentikan orang Yahudi itu dan kemudian bertanya kepada Yahudi itu, apa yang dia lakukan pada hari itu? Yahudi itu berkata, tidak ada apa-apa. Saya seperti biasa mencari kayu bakar untuk aku bawa pulang. Kemudian Rasulullah mengatakan, pasti ada sesuatu yang telah kau lakukan. Orang itu kemudian berpikir sejenak. Dia berkata pada Rasulullah, tadi saya seperti biasa mencari kayu bakar, dan saya lihat ada orang yang kelaparan. Dan aku ingat bahwa istriku membawakan aku roti, sehingga aku berikan roti itu kepada orang yang kelaparan itu. Rasulullah mengatakan bahwa sodakta, engkau benar. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk dia menurunkan keranjang yang dia pikul. Turunkan keranjang itu. Keluarkan kayu-kayu darinya. Dan kemudian orang itu mengeluarkan kayu-kayu, dan ternyata di bawah keranjang itu ada seekor ular. Dan Rasulullah mengatakan, kalaulah bukan karena sedekah yang engkau lakukan tadi, maka ular ini akan mematukmu dan kau akan meninggal karenanya. Tapi Allah melepaskan kau dari bala itu karena sedekah yang telah engkau lakukan. Ada banyak hal kadang-kadang tidak kita sadari. Tapi mungkin sedekah kita lah yang menyelamatkan kita. Menyelamatkan diri kita, menyelamatkan anggota keluarga kita, dan memberikan kebaikan pada urusan-urusan kita. Nah, di bulan suci Ramadan ini bahkan Rasulullah SAW mengajarkan doa pada kita untuk memiliki kepedulian itu. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur. Allahumma aghni kulla fakir.
Allahumma shbi' kulla ja'i. Allahumma qsu kulla uryan. Allahumma qdi daina kulli madin. Allahumma farij an kulli makrub. Allahumma rudda kulla gharib. Allahumma fukka kulla asir. Allahumma asli kulla fasidi min umuril muslimin. Allahumma shfi kulla marid. Allahumma sudda faqrana bighinak. Allahumma ghayyir su'u halina bihusni halik. Allahumma qdi anna dayna wa aghnina minal faqr. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, masukkan kepada para penghuni kubur itu kebahagiaan. Ya Allah, kayakan orang-orang yang fakir. Ya Allah, kenyangkan orang-orang yang kelaparan. Ya Allah, berikanlah pakaian bagi orang-orang yang tidak memiliki pakaian. Ya Allah, tunaikan hutang orang yang berhutang. Ya Allah, lepaskan kesulitan dari orang yang dililit kesulitan. Ya Allah, kembalikan orang-orang yang terasing. Lepaskan orang-orang yang terpenjara. Perbaikilah urusan kaum muslimin dari orang-orang yang fasid. Ya Allah, sembuhkan orang-orang yang sakit. Ya Allah, tutupilah kefakiran kami dengan kekayaan-Mu. Ya Allah, rubahlah keburukan keadaan kami dengan kebaikan keadaan dari-Mu. Ya Allah, tunaikan pada kami hutang-hutang kami dan kayakanlah kami dari kefakiran. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ini doa yang sangat luar biasa. Menghaluskan jiwa kita untuk dapat peduli kepada orang-orang yang fakir dan miskin di antara kita. Karena itu, marilah kita sempurnakan ibadah suci kita di bulan Ramadan ini dengan bersodakoh. Siapa yang terbaik untuk mendapatkan sodakoh kita? Mereka yang kesulitan dari anggota keluarga kita. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wal tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.